Hello, everyone. Welcome to Podcast at America, Activism for an Inclusive Democracy, where we are going to discuss the challenges of activism in women and marginalized groups and the crucial role it plays in building a more inclusive democracy. But before we start our podcast for today, first of all, we will be hearing an opening remarks from the Human Rights and Religious Freedom Officer at the U.S. Embassy. Please welcome Bu Jordan Yunus. Thank you. Selamat malam semua. Good evening, everyone. My name is Jordan Yunus, and I am the Human Rights and Religious Freedom Officer at the U.S. Embassy here in Jakarta. A very warm welcome to everyone who is joining us here this evening, especially those of you tuning in virtually on Ad America online platforms. A huge thank you to our moderator, Arvi Bastian, and to our distinguished guest this evening, Kadung Sujaya. It is an honor to be with you all this evening on International Women's Day for this important conversation on activism for an inclusive democracy. With 2024 an election year for both Indonesia and the United States, two of the world's largest democracies, this discussion could not be better timed. To be true to our founding democratic principles and ensure our governing bodies reflect our diverse populations and diverse perspectives within the country, balanced representation in political office is crucial. It's crucial for bringing in diverse perspectives. It's crucial for promoting equal access and opportunity. And perhaps most importantly, it's crucial for supporting inclusive policymaking. Inclusive democracy is more than just a nice thing to do or a fair thing to do. When political representation improves, everyone wins. For example, research shows that as more women are elected to office, there is a corresponding increase in policies that reflect the priorities of families and marginalized and disadvantaged groups. Here are just a few examples. The United Nations found that women-led councils in India resulted in a 62% increase in clean water drinking projects. In Norway, researchers found a direct causal relationship between the presence of women in city councils and policies that supported childcare. And yet, only 6 countries globally have reached 50% or more female representation in parliaments globally. Neither the United States nor Indonesia make that list. And in fact, both of our countries are still below the 30% threshold that experts say is necessary to be an impactful minority. But there is good news. We are headed in the right direction. As our countries move towards equal political representation, we move closer to protecting and promoting human rights for all, a goal that is shared by both the United States and Indonesia and makes up a core pillar of our broader strategic partnership. I look forward to hearing from our speakers today about their experiences and how we can work together to support more women and other marginalized groups in politics. Thank you again for the opportunity to join you here this evening, and I look forward to learning from tonight's discussion. Okay, thank you so much, Bu Jordan, for the opening remarks. And now, in order to start our discussion for today, I would like to introduce you to our podcaster for today. Please welcome Kak Arvi Bastian, a civic and human rights activist. Good evening, thank you very much. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada dan datang malam ini. Thank you to the America and the United States Embassy in Indonesia. Without them, this podcast will not be here tonight, I think. And this is our first soft launch podcast. We are talking about inclusive democracy, masih dalam topik suasana pemilihan umum atau kita juga akan menghadapi pilkada ya di bulan November kalau tidak salah, masih tanggal 27 ya. Malam ini saya ada kedatangan tamu terhormat. Tapi sebelum saya perkenalkan, boleh saya baca pantun dulu ya. Jalan-jalan ke pasar minggu, pulang ke rumah bawa kue nih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunggu. Mari kita mulai sesi podcast kita malam hari ini. Cakep.
Um, Tamu kita malam ini adalah Kak Kedung Sujaya, yang mewakili dari marginalized group dan juga salah satu political activist ya Kak Kedung ya. Beliau sebagai Chief Operating Officer and Partner untuk Communication for Change, a consulting firm that combines rigor and creativity in communication to change behavior and policies. And then Funding and Business Development Senior Manager at CARE previously, is it? Yeah. And leading humanitarian global organizations. And then Kak Kedung earned certificate for short course mastering negotiations and influence at MIT Sloan Executive Education. Masih dalam rangka Hari Peringatan Perempuan Internasional, semoga podcast ini bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana sih kondisi inklusif demokrasi di Indonesia ya. Masih hangat nih. Tapi sebenarnya Kak Kedung, enaknya mau panggilnya Kak Kedung atau Kedung aja atau apa nih? Ya, panggil Kak boleh, Mas boleh, asal jangan Koko ya. Oke, siap Kak. Oke, nih Kak, sebenarnya kebayang nggak sih malam ini Kak Kedung saya undang di acara podcast malam ini? Belum pernah punya gambaran akan diundang di panggung at America. Malam ini ngobrolin tentang political activism. Jadi ini benar-benar di luar ekspektasi. Ya semoga apa yang kita obrolin malam ini sesuai ya sama yang nonton malam ini. Hopefully ya. Kita karena ini podcastnya live, nanti kita juga akan ada sesi Q&A dari teman-teman yang sudah bergabung online. Untuk teman-teman untuk sesi selanjutnya nanti pada saat Q&A bisa teman-teman juga melakukan scan di QR yang sudah tersedia di layar sebelah kanan ataupun layar di sebelah kiri. Jadi siap-siap aja ya untuk teman-teman. Kita baru saja nih Kak selesai dari pesta demokrasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan ini kalau tidak salah tanggal 20 adalah final perhitungan ya untuk untuk menghitung suara absolut hasilnya seperti apa. Nah, kita tahu bahwa ada tadi disebutkan oleh Bu Jordan kesamaan antara Indonesia dan Amerika. Tahun ini tuh sama-sama melakukan election. Pemilihan umum ya. Ya, itu challenging karena kita juga bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Amerika sangat influence banget juga ke Indonesia dan negara-negara lain. Itu adalah kayak momen manifestasi politik terbesar di seluruh dunia ya. Tapi kalau kita tahu tentang indeks demokrasi di Indonesia itu, kalau kemarin saya baca, saya lupa quote-nya di mana ya, tapi ada itu masuknya masih flow demokrasi. Jadi ada kayak ada masih kurang gitu loh, masih kurang gitu loh. Topiknya kita berbicara adalah inklusi, keterlibatan semua pihak. Kita berbicara tentang keterwakilan perempuan di Indonesia itu ada 30% threshold ambang minimalnya ya. Lalu kita juga berbicara tentang isu anak muda, kita juga berbicara tentang kelompok marginal. Nah, kalau dari yang Kak Kedung pandang sendiri untuk dari indeks kita sendiri itu gimana? Boleh share sedikit nggak Kak? Ya sebenarnya kalau misalnya melihat angka indeks demokrasi di Indonesia, sejujurnya saya sendiri nggak kaget ya. Karena data yang bilang dari ASEAN Barometer tentang demokrasi di Indonesia, jadi masyarakat umum Indonesia itu melihat demokrasi itu seperti apa sih? Gitu ya. Kita kan berharapnya bahwa masyarakat umum di Indonesia yang sudah belajar tentang demokrasi dari pendidikan dasar, menengah dan atas itu sudah paham gitu loh tentang demokrasi. Tapi kenyataannya enggak. Gitu. Kenyataannya adalah pemahaman masyarakat luas di Indonesia tentang demokrasi itu masih tentang keadilan ekonomi dan kesejahteraan gitu. Ya. Jadi bukan tentang check and balance, apalagi minority rights gitu ya. Sementara kan definisi yang benar terhadap demokrasi itu adalah dua ya,
bahwa pemerintah itu punya sistem untuk check and balance, ya. Dan yang kedua adalah diperjuangkannya hak-hak minoritas gitu. Dua itu tuh masih jauh sekali dari kenyataan yang ada di Indonesia. Jadi memang melihat kenyataan itu jujur saya nggak kaget, ya. Kebetulan saya di C4C, di tempat saya bekerja sekarang, itu kita mempunyai beberapa proyek yang berkaitan dengan narasi demokrasi. Kita sedang membuat riset ulang, ya, datanya seperti apa. Yang pasti kalau misalnya ditanya seperti itu, kemudian kita, saya sendiri, Arfi, kemudian harus melakukan apa, gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya berkoar-koar di dalam komunitas kita sendiri mungkin kurang efektif ya. Kita kan harus influence gitu. Jadi ya kita tetap perlu untuk mengkampanyekan bahwa demokrasi itu artinya adalah perlindungan hak-hak minoritas gitu ya. Makanya ya istilah kata jangan berhenti berjuang lah gitu kalau misalnya memang kita mengharapkan perubahan. Tadi sempat disebutkan jangan terbatas di komunitas tertentu saja ya. Ibaratnya kayak seperti menggarami air laut ya. Jadi mereka sudah tahu, sudah devoted, preacher to devoted ya. Nah, tadi kalau saya tangkap kayaknya kita ada tantangan ya di literasi demokrasi itu sendiri ya. Karena tadi melihatnya adalah satu lebih ke welfare, sedangkan tidak hanya welfare saja pada saat kita berbicara tentang demokrasi. Tapi gini Kak, kita kan sebenarnya kalau kita melihat kita bukan negara maju ya, kita negara akan maju lah, ya kan. Nah tantangan kalau kita dulu pernah berkembang gitu loh, dan kita ngelihat kalau kita balikin lagi untuk isu tadi itu masih banyak orang butuh makan, ya kan. Itu bagaimana ya caranya melihat orang butuh makan tapi disodorkan tentang literasi demokrasi. Sebenarnya itu udah hal yang baik ya, seperti orang masih butuh makan tapi disuruh pergi sekolah, ya kan. Kalau misalnya kita melihat di masyarakat pedesaan misalnya kayak gitu. Nah, tapi di saat bersamaan kalau nggak kritis, nggak punya critical thinking, itu juga akan menjadi tantangan kita di kemudian hari pada saat kita berbicara representasi, ngomong masalah perempuan, masalah anak muda, masalah kelompok minoritas dan marginal gitu loh. Kira-kira apa sih yang membuat tadi itu si literasi demokrasi kita tuh masih belum accelerate mungkin ya? Oke, jadi sebenarnya kita bisa melihat fakta itu dari banyak data ya. Sudah cukup banyak jurnal yang ditulis dari Indonesia sendiri, bahkan juga dari negara lain gitu ya. Karena kan banyak pengamat dari universitas luar negeri, karena Indonesia itu negara demokrasi terbesar ketiga ya di dunia gitu. Dan kenyataannya bahwa 9 dari 10 orang Indonesia itu masih mempunyai pandangan yang konservatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bangsa Indonesia, masyarakat itu juga melihat bahwa nilai-nilai liberal ya, nilai-nilai kebebasan berpendapat dalam demokrasi itu masih kayak ada curiga gitu loh. Ya, mereka belum menganggap bahwa kebebasan berpendapat dan nilai-nilai liberal itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam hidupnya. Seperti tadi Arfi bilang kan, gimana mau belajar soal demokrasi kalau misalnya dapur aja istilah kata masih dipikirin ngebul apa enggak gitu ya. Kalau menurut saya sendiri itu seperti telur dan ayam ya. Jadi apakah ekonomi dulu yang harus dibangun atau nilai-nilai demokrasi dulu yang perlu diterapkan gitu ya. Karena kan kita melihat banyak contoh bahwa kalau misalnya nilai-nilai demokrasi tidak diterapkan dengan baik, itu sangat berpengaruh kepada ekonomi juga gitu ya, dan juga sebaliknya. Jadi kalau menurut saya dua-duanya itu harus dijalani secara berbarengan sih. Kita nggak bisa pilih yang mana terlebih dahulu. Kita melihat bahwa misalnya contoh di Polandia gitu ya. Saya sering menjadikan Polandia sebagai negara yang berhasil membangun nilai-nilai demokrasi dengan sangat baik gitu. Dan kenyataannya bisa berhasil kok ya. Nggak harus ekonominya menjadi
nomor 1 di dunia dulu baru bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Itu bisa berjalan beriringan. Menurut saya sih seperti itu, Arfi. Menarik sekali sih ya Kak Kedung terkait dengan literasi tadi itu. Karena dalam masa pesta demokrasi kita tahun 2024 itu sangat penting ya. Karena mungkin kemarin kita sudah memilih calon presiden, wakil presiden kita. Tapi kita akan memilih calon wakil daerah kita nanti. Dan sangat penting karena kan dari dari seluruh provinsi, dari semua kabupaten kota itu banyak banget yang harus kita ketahui gitu latar belakang, apakah aspirasi dari para calon pemilih itu udah sampai, apakah mereka paham siapa yang akan mereka pilih gitu kan. Banyak banget, belum lagi warnanya berbeda gitu, mereka udah cap cip Nanti pilih artis aja. Iya, kalau artis udah ini gitu kan, dia artis udah pasti bisa ngomong misalnya kayak gitu. Atau cap cip udah pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang mana gitu kan. Karena ya itu tadi kan dapur belum ngebul tapi sudah disuruh belajar demokrasi. Tantangan juga sih. Nah, mungkin ada sedikit hal tadi yang menjadi pertanyaan gitu kan. Tadi selain literasi menjadi tantangan, belum lagi adalah representasi, ya kan? Kalau kita ngomongin masalah representasi untuk perempuan, anak muda dan kelompok marginal dalam politik di Indonesia saat ini, sekarang, itu gimana sih gambarannya? Ya, oke, jadi mungkin sebelum ke sana saya mau cerita dulu kalau di tahun 2024 ini saya sempat mengikuti kontestasi untuk menjadi seorang bakal calon legislatif ya dari PSI waktu itu, dari Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa saya mengikuti kontestasi itu? Karena waktu itu menurut saya proses kontestasinya terbuka ya, dan juga memberikan kesempatan kepada cukup banyak orang gitu, tidak melihat latar belakang dan seberapa banyak modal yang akan saya bawa. Dari ADART-nya PSI waktu itu saya baca bahwa mereka berkomitmen untuk paling tidak membawa minimal 30% dari bacaleknya perempuan ya untuk maju ke dalam pemilihan umum legislatif. Saya sudah ikut sampai dengan tahap akhir, cuman waktu itu nggak lolos. Ya waktu itu saya ya patah hati jujur, tapi ya saya berpikir mungkin belum waktunya aja. Ya, dan waktu itu saya nggak diberitahu informasinya kenapa saya nggak lolos. Mungkin belum jodoh aja. Sorry kalau boleh diulang tadi pertanyaannya apa? Itu kan representasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi di proses manifestasi politik 2024 yang untuk bakal calon tadi itu, Kak Kedung merepresentasi dari kelompoknya mana nih? Perempuan kah, anak muda kah, kelompok marginal kah, atau semuanya malahan? Ya, saya memang message saya itu adalah yang saya taruh waktu itu adalah keberagaman dan inklusivitas gitu ya. Balik lagi memang arti dari demokrasi itu adalah minority rights gitu. Saya ingin memperjuangkan suara dari kelompok-kelompok yang sebelumnya itu tidak pernah didengarkan ya. Dari dulu, dari kapanpun itu selalu majority rules gitu ya. Dan kalau misalnya seperti itu kemudian keadilan sosial kapan bisa tercapainya, sementara Pancasila sila ke-5 ya adalah bilang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Apakah benar seperti itu atau keadilan sosial bagi mayoritas? Kan gitu pertanyaannya. Nah, cuman waktu itu saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu ya. Kan banyak orang yang berjuang tetapi dari luar gitu. Ya, kalau prinsip saya pengen kalau mau ada perubahan ya harus dari dalam gitu. Ya, dengan semua resiko yang ada dan semua budaya di legislatif yang sekarang ini memang perlu kita akui itu belum ideal gitu ya. Ya mau nggak mau kalau misalnya memang kita mengharapkan perubahan ya kita harus berjuang dari dalam. Karena kalau dari luar, dari komunitasnya kita sendiri itu sama aja seperti istilah saya tuh teriak dalam echo chamber gitu. Ya kita aja sendiri yang dengar gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kapan juga kita bisa mempengaruhi orang-orang yang tadi sesuai data. Yang 9 dari 10 itu orang Indonesia masih melihat Indonesia itu sebagai negara yang konservatif. Gitu ya, yang melihat bahwa nilai-nilai liberal itu masih curiga gitu. Jadi ya memang nggak bisa kalau misalnya kita itu hanya berteriak-teriak dari luar aja sih, Arfi, gitu. Jadi memang benar ya kalau misalnya saya dengar sebelumnya dari teman-teman yang sudah di badan legislatif ataupun bahkan mereka yang di badan eksekutif bahwa untuk merubah suatu keadaan itu kita perlu terjun juga ke dalamnya ya. Iya, harus dong. Dan itu tantangan, makanya kenapa literasi demokrasi itu penting sekali kan. Betul. Nggak mungkin seseorang yang secara pengetahuan untuk demokrasinya illiterate, terus tiba-tiba dia terjun ke situ juga. Itu menjadi tantangan karena kita bilang ada satu hal yang missing mungkin ya, yang tidak bisa ditemukan dari tersebut. Terus saya mau cerita juga. Jadi waktu itu saya di PSI itu sudah pada tahap akhir pemilihan, maksudnya sebelum menjadi bacalek gitu ya, sebelum terpilih menjadi bacalek. Jadi dari cukup banyak orang, mungkin lebih dari 100 di dapil saya menjadi belasan. Dan yang terakhir itu saya diminta untuk presentasi programnya apa, kemudian target yang mau disasar seperti apa. Dan waktu itu saya berani gitu bahwa ya memang saya di sini pada saat itu di PSI ingin memperjuangkan kelompok marginal gitu. Saya tulis di slides PowerPoint saya bahwa saya ingin membantu menyuarakan terutama kelompok LGBT ya, kelompok disabilitas gitu, dan pastinya perempuan juga gitu, yang selama ini mungkin kurang terdengar lah gitu. Karena di Indonesia ini ya waktu itu memang dapil saya Jakarta, tapi waktu itu saya pernah bekerja di CARE ya. Saya mendapatkan fakta bahwa di Indonesia ini masih banyak yang mendapatkan perlakuan yang kurang adil gitu. Contoh aja ya, misalnya ibu-ibu di salah satu daerah di Indonesia, ibu-ibu yang bekerja di kebun, kalau misalnya mau melanjutkan kontrak kerjanya, itu mohon maaf mereka tuh harus mau diapa-apain dulu sama mandornya, Arfi. Gitu. Saya waktu mengetahui fakta itu tuh saya ya ngenes gitu ya. Ya tapi memang bagaimana, itu adalah kenyataan yang harus kita terima di Indonesia, dan ya memang harus diperjuangkan gitu. Kalau enggak ya situasi itu nggak akan pernah berubah. Gitu. Ya. Sedih sekali ya. Aduh, ya. Saya tidak bisa memikirkan hal itu terjadi ya. Maksudnya itu sangat membuat patah hati. Menyayat hati gitu ya, sangat perih gitu ya. Iya. Dan kenyataan, dan semoga tidak menjadi hal yang lumrah kebiasaan, ya. Iya. Karena kalau tantangan kita banyak kayak anekdot kebudayaan di kita itu karena biasa jadi bisa. Iya. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa ya. Iya kan, berbahaya. Iya. Praktik-praktik budaya yang seperti itu kan harmful practices ya. Iya. Apalagi dalam konteks Hari Peringatan Perempuan Sedunia gitu. Iya, betul. Itu adalah bagian hak tidak hanya perempuan tapi semua. Betul. Apabila itu terjadi sama bukan perempuan pun sama, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, tadi kan kita berbicara sekarang nih. Kalau ke depannya kira-kira bagaimana ya representasi dari perempuan, anak perempuan, kelompok marginal dalam kontestasi politik kita di Indonesia? Ya, ya pastinya kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Maksudnya itu sangat sulit diprediksi lah. Walaupun kita melihat banyak perbaikan gitu. Misalnya tadi PSI berkomitmen mengirimkan 30% dari kandidat untuk maju ke pemilihan umum legislatif, dan itu mereka benar-benar melakukannya. Kalau dulu kan nggak ada. Itu kan kita bisa melihat itu menjadi sebuah progres ya. Walaupun menang atau kalahnya balik lagi dikembalikan kepada masyarakat, apakah masyarakat memilih atau enggak. Itu kita bisa melihat sebagai sebuah progres lah ya. Karena kan tergantung kita mau melihat progres di Indonesia ini sangat lama sehingga membuat kita depresi dan pesimis, atau kita mau melihat itu sebagai sebuah
harapan gitu loh. Ya, yang membuat kita tuh terus berjuang gitu kan ya. Yang kita belum lihat itu kan mungkin pastinya perwakilan LGBT yang berani untuk come out ya, misalnya di pemilihan umum, yang berani membuka siapa jati dirinya. Itu satu. Perwakilan anak-anak muda saya melihat sudah mulai cukup banyak ya. Mungkin kalau misalnya dirata-ratakan usianya itu semakin kesini semakin muda. Itu juga menjadi sebuah tanda yang cukup baik. Jadi kalau menurut saya dibandingkan 5, 10, 15 atau puluhan tahun yang lalu, menurut saya kita sudah berada di dalam jalur yang tepat, Arfi. Tapi kita nggak boleh lengah nih, gitu. Kalau misalnya lengah nanti bisa kebalik lagi situasinya, gitu kan. Ya walau bagaimanapun juga kita tetap harus menambah representasi tersebut ya, supaya suara-suara kelompok marginal ataupun kelompok minoritas bisa semakin terwakilkan di dalam pemerintahan. Itu cita-cita saya banget sih, Arfi. Semoga sih bisa ya Kak ya. Iya. Di manifestasi politik 5 tahun lagi dari sekarang. Iya. Tapi kita juga melihat bahwa kita ada juga pilkada nih yang di bulan November besok nih. Kira-kira tantangannya yang terjadi untuk yang legislatif besar ini sama untuk yang regional itu kurang lebih sama atau ada ciri khas khusus yang berbeda ya, tantangan-tantangan tersebut yang terjadi? Ya kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum paham arti dari demokrasi itu sendiri ya, Arfi. Menurut saya itu menjadi tantangan yang paling besar, tantangan kita bersama. Ya, anggapan mengenai nilai-nilai konservatif itu juga menjadi hambatan gitu. Saya ada cerita lagi waktu itu saya karena di CARE itu kan salah satu intervensinya adalah untuk fight for gender equality ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau melakukan intervensi di sebuah daerah itu kita kelunuun dulu gitu sama bupati, sama kelurahan atau RT gitu ya. Nah, jadi ada satu daerah di Sumatera, ya saya nggak perlu sebut daerahnya apa. Pada saat kita datang itu dari pihak RT RW sana tuh langsung ngejudge kita gitu. Ini dari mana ini ya? Ini mau ngajarin istri-istri untuk kurang ajar sama suami ya? Seperti itu gitu. Jadi ya memang menurut saya itu adalah tantangan yang paling besar gitu ya. Oleh karena itu ya kalau menurut saya balik lagi, jadi pada saat pemilu presiden sudah lewat, nanti kita akan memilih pemimpin daerah kita tanggal 27 November. Di situ kita mungkin bisa memilih dan mengenali dan memilih gitu kandidat-kandidat yang menurut kita memang benar-benar memperjuangkan demokrasi dan juga kelompok minoritas. Kalau menurut saya itu sih, itu yang paling utama. Jadi yang pertama pastinya saya mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya, ya walaupun ada yang bilang kalau golput itu adalah pilihan dan hak juga, ya tapi kalau bisa jangan ya, gunakan sebaik mungkin, satu suara itu matter ya, dan kenali dulu kandidatnya sebelum datang ke bilik suara dan melakukan pencoblosan. Wah, itu keren banget memang. Sayang juga bayangkan 270 juta kalau misalnya untuk yang pemilihnya itu kurang lebih 150 sampai 110 juta, banyak yang golput, berapa juta? udah berapa persen ya? Berarti berapa juta orang gitu yang tidak betul, memilih ya. betul, Dan betul. masa depan Indonesia tuh ada di situ kan. Iya betul. Dan kita juga harus paham ya bahwa dari pemilu itu kita bayar pajak itu untuk melakukan penyelenggaraan pemilu, untuk pesta Iya, demokrasi, sayang iya. sekali kan. Iya, Pada saat kita berbicara tentang
benefit dari ekonomi, ada loss benefit factor yang Iya, terjadi juga iya. dengan menjadi golput di situ kan. Betul, betul. Itu penting sekali. Sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi, saya mengingatkan teman-teman baik yang online maupun yang di onsite bisa men-scan QR yang ada di website atau di layar untuk mulai mengirimkan pertanyaan nih. Iya, iya. Mumpung Kak Kedung salah satu pembicara kita ada malam ini, mungkin ada teman-teman yang baru join juga. Saya mau menceritakan bahwa Kak Kedung adalah salah satu bakal calon Iya. legislatif. Iya. Belum Dan sukses. Doakan saja semoga di masa yang akan datang saya bisa sukses. Amin. Dan memperjuangkan hak-hak kelompok Ya. marginal ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran mau tahu apa sih yang lebih spesifik yang ingin ditanyakan ke Kak Kedung. Silakan untuk mulai men-scan QR-nya untuk nanti saya akan mengumpulkan pertanyaannya. Lalu Kak, karena ini kan berbicara masa depan ya, kita apa yang sudah terjadi di masa lampau itu kita menjadi pembelajaran ya. Dan kalau saya melihat tadi, mendengar konservatisme Indonesia tadi itu, masyarakat Indonesia masih sangat tinggi sampai pada saat turlap, kita bahasa pemerintahannya turun lapangan ya. Itu sampai dibilang ngapain nih kok mau ngajarin istri-istri menjadi pembangkang ya, ibaratnya pembangkang dan kurang ajar malah suami. Dimana sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pendidikan demokrasi ya yang harus disampaikan kepada siapapun gitu, baik yang muda maupun yang tua, latar belakang yang berbeda dan segala macam. Nah, dengan melihat masalah-masalah seperti ini, kira-kira misal kita lihat, apakah apa yang Kakak bisa proyeksikan untuk 5 tahun ke depan nih, untuk dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, apakah kita bisa lebih improve, lebih memperbaiki si literasi demokrasinya atau menurun? Karena sebenarnya dengan presiden baru kan angin segar, wajah baru. Karena banyak orang berkata, masyarakat umum berkata bahwa mereka selalu ingin melihat wajah baru, seperti itu kan. Nah, kira-kira apa sih ya moving forward 5 tahun ke depan yang akan terjadi dengan demokrasi di Indonesia ini? Ya kalau saya itu jujur, saya itu adalah orang yang optimis ya, Arfi gitu. Karena ya untuk bisa berani gitu menjadi seorang bacalek ya yang kemudian merepresentasikan kelompok marginal, ya pastinya saya harus optimis lah ya. Kalau misalnya saya orang yang pesimis, ngapain juga melakukan itu semua gitu. Dan jadi kalau saya melihat bahwa optimisme itu membawa harapan ya, dan harapan itulah yang membuat kita itu terus maju gitu ya. Makanya saya mau undang semua yang ada di sini yang kebetulan nonton hari ini ya, Arfi, itu untuk ya kita nggak boleh berhenti gitu. Kemarin sempat lihat nggak sih data yang mengukur tentang persepsi masyarakat terhadap gender equality di negara masing-masing? Ingat nggak Indonesia itu urutan keberapa? Paling tinggi, Arfi. Jadi masyarakat Indonesia melihat bahwa gender equality di Indonesia itu terbaik di dunia dan tidak ada masalah. Oke. Ya, dan balik lagi gitu. Ya, berarti kan bukan berarti harus ditakut-takutin, ya, bukan berarti bahwa kamu harus berjuang untuk dan ini lebih penting daripada dapur, enggak juga, gitu. Saya nggak bilang begitu, ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau merubah perilaku orang kan ada banyak cara, ya. Bisa dengan marah-marah, bisa juga dengan bujuk rayu. Gitu ya saya sebutnya. Bujuk rayu. Kalau saya itu lebih suka dengan cara bujuk rayu. Karena kalau misalnya marah-marah, apalagi di aktivisme, itu bukannya membuat orang itu empati terhadap kita, malah kayak, lu kok lebay sih? Gitu ya, kayak berlebihan gitu ya. Kalau menurut saya kita ya memang harus dengan bujuk rayu, itu adalah cara yang paling efektif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya harus sabar
nggak bisa juga sekali ngomong misalnya nih di panggung at Amerika ini besokannya tiba-tiba angka demokrasi kita udah naik berapa kali lipat gitu, nggak bisa juga, nggak mungkin. Itu ya mungkin kayak berharap sesuatu yang terlalu jauh gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya ditanya 5 tahun ke depan atau berapapun tahun ke depan, saya melihat banyak angka-angka yang membuat saya optimis. Misalnya penerimaan masyarakat terhadap kelompok LGBT. Ya, itu kan kalau nggak salah 2013 angkanya 3%. Ya please correct me if I'm wrong ya. Dan kemudian diukur lagi di tahun 2019 kan ada peningkatan gitu. Walaupun memang masih banyak terjadi diskriminasi dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah progres, Arfi, gitu. Yang progres yang sudah memang dilakukan oleh banyak orang, ya. Dan kita harus merayakan, gitu. Jadi kalau misalnya, again, kalau misalnya kita terus berjuang, saya hakul yakin bahwa mungkin ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih loh Kak Kedung. Sekarang kita ada beberapa nih sesi tanya jawab sudah dimulai ya, dan teman-teman yang masih ingin penasaran dan bertanya silakan untuk men-scan QR yang sudah terdapat di platform online maupun yang ada di layar di depan kita. Ini langsung nih, kebetulan tadi saya mau nanya tapi ternyata udah ada yang nanya langsung nih Kak. Gitu ya. Dan online dong. Pas banget nih dari Instagram nih. Nah, bagaimana sih peran pemuda dalam gerakan aktivisme untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia? Jadi gini, kebetulan saya itu kemarin terlibat juga dalam sebuah riset, ya. Inisiatornya itu Puskapa, saya lupa dengan organisasi lain mana, tentang aktivisme kaum muda, gitu ya. Dan memang dari riset itu menemukan banyak hal. Jadi kalau misalnya ditanya aktivisme kaum muda itu apakah angkanya menurun atau bertambah gitu. Kemudian apa sih tantangan-tantangannya? Kita perlu melihat bahwa di Indonesia itu jadi gini, Vi, kalau misalnya kita melihat diri kita sendiri ke belakang gitu ya. Pas lulus kuliah yang kita kejar tuh apa sih? Pasti kan kita pengen mapan ya. Sementara apa yang ditawarkan atau yang dijanjikan untuk menjadi seorang aktivisme kelompok muda itu tuh belum bisa menawarkan kemapanan yang setara seperti bekerja di misalnya di konsultan gitu ya, yang kalau di TikTok saya lihat 5 tahun gajinya bisa 200 juta gitu ya. Terus apakah itu artinya sistemik gitu ya? Ya tergantung, tapi itu menurut saya adalah sebuah tantangan yang sangat besar, itu yang pertama. Yang kedua juga kebebasan untuk berpendapat, Arfi. Ya, kita tahu di Indonesia itu ada Undang-Undang ITE, ya. Dan kita juga tahu ada RUU KUHP yang yang sudah disahkan dan akan dijalankan beberapa tahun lagi di 2025 Desember. Iya, 2025 yang tidak boleh mengkritisi atau menghina. Saya lupa kalimatnya, kalau nggak salah menghina ya, lembaga tinggi negara gitu. Jadi kan artinya ini kan juga bisa membuat resiko menjadi aktivis muda itu lebih besar gitu. Yang pertama, nyari duitnya udah susah ya. Ngelihat teman-teman masuk korporat gitu, udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Tapi ternyata apa yang diperjuangkan tidak mendapatkan imbal balik yang mereka harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, resikonya juga semakin besar. Jadi tantangan-tantangan ini menurut saya perlu dicari jalan keluarnya ya, Arfi, bersama gitu. Tapi saya balik lagi, menurut saya percaya kayak prinsip fisika ya, Arfi. Biasanya itu semakin besar tekanannya, maka semakin besar juga hasil yang mungkin akan keluar, gitu ya.
Jangan pernah takut dengan fakta-fakta tersebut, ya terus aja gitu untuk melakukan aktivisme yang bisa mewakilkan kelompok marginal. Menurut saya sih itu sih, Arfi. Lalu nih ada teman-teman dari onsite juga tadi bertanya bertepatan dengan IWD ini. Ya. Sejauh mana sih upaya yang Kak Kedung sudah lakukan untuk inklusif dari perwakilan perempuan? Apakah angka sekarang ideal atau belum ideal? Kalau memang belum ideal, di angka berapa persen sih keterwakilan perempuan di dalam kontestasi politik itu harus tercapai? At least mungkin 5 tahun ke depan ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Arfi, coba mumpung kita ngobrol-ngobrol berdua nih ya. Kira-kira apakah yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu harus perempuan atau bisa dari kelompok lain atau gender lain? Kalau menurut saya ya, untuk memperjuangkan hak perempuan itu bisa dilakukan selain perempuan dan kelompok lain juga. Untuk melakukan. Yang paling penting mungkin adalah bagaimana memahami konteks isu perempuan itu sendiri pada saat duduk di kursi legislatif ataupun di eksekutif ya. Nah, kita kan tahu 30% tapi masih belum nyampe 30%. Kira-kira so far menurut Kak Kedung gimana nih? Apakah akan sekali. terjadi? Makanya saya kenapa saya tanya itu ke Arfi, karena kan saya duduk di sini hari ini kan sebagai, ya terakhir saya cek sih saya masih laki-laki ya gitu. Tapi saya memang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Seperti tadi makanya saya background saya bekerja di corporate ya cukup lama, karena itu tadi saya agak mirip seperti aktivis-aktivis muda yang tadi saya bilang. Pada saat lulus kuliah saya mengejar kemapanan terlebih dahulu. Ketika saya merasa sudah cukup, kemudian saya balik lagi ke jalur idealisme saya, yaitu saya pengen bekerja yang memiliki tujuan apa gitu. Salah satunya adalah memperjuangkan hak-hak kelompok marginal. Makanya saya waktu itu kerja di CARE, karena CARE itu salah satu programnya adalah gender equality gitu. Makanya saya tadi bisa menceritakan yang terjadi seperti di ibu-ibu kebun, kemudian juga contoh-contoh lainnya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah sudah cukup gitu ya keterwakilan perempuan di pemerintah, pastinya kalau misalnya ditanya ke saya pribadi itu masih sangat kurang lah ya, Arfi, masih sangat kurang gitu. Saya melihat kemarin itu ada 30% yang dikirimkan oleh PSI di setiap dapil, itu memang komitmen gitu. Tapi balik lagi ketika calon-calon perempuan tadi maju disandingkan dengan calon-calon yang lain, itu belum bisa sepenuhnya bisa bersaing gitu dengan calon-calon yang bukan perempuan, Arfi. Jadi kalau menurut saya memang betul perlu keterwakilan kandidat ya pada saat pemilihan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting itu adalah edukasi kepada masyarakat, Arfi. Gitu. Kalau misalnya itu tadi masyarakat Indonesia melihat ya gender equality di Indonesia paling tinggi di dunia, ya gimana kita mau meminta mereka untuk menganggap keterwakilan perempuan itu adalah isu yang penting, ya kan? Itu kan kayak itu tadi ya, kayak ngajarin orang sesuatu yang menurut mereka nggak penting, gitu. Jadi menurut saya dua itu harus berjalan beriringan sih, jumlah representasi dan juga edukasi pada masyarakat. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Menurut Kakak, ini dari salah satu teman kita online dari Instagram, mereka bertanya, apakah teknologi dan media sosial dapat memperkuat gerakan aktivisme untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan bagaimana? Nah, ini saya senang banget ya. Jadi saya sendiri sebenarnya TikToker gitu ya, walaupun follower saya nggak terlalu banyak lah ya, Arfi. Jadi follower saya 13.000 something lah ya. Dan saya melihat bahwa sosial media gitu ya, TikTok, Instagram Reels itu sangat mendukung kebebasan berpendapat. Ya, walaupun balik lagi kita di Indonesia punya undang-undang ITE. Jadi kita harus
berhati-hati gitu mengemas apa yang kita ingin sampaikan gitu. Ya, kita harus benar-benar oke, hukum sudah disahkan, ya kita harus ikuti, tapi saya percaya selalu ada celah ya untuk mencapai tujuan kita tersebut gitu. Dan kalau misalnya saya melihat representasi dari kelompok-kelompok marginal di TikTok ya yang followersnya juga banyak, saya senang banget gitu ya. Bukan cuman representasinya aja, tapi diskusi-diskusi yang sebelumnya tabu, yang sebelumnya, coba saya mau tanya deh, 10-15 tahun yang lalu, bisa nggak sih kita diskusi tentang perbedaan agama atau perbedaan orientasi seksual di ruangan terbuka? Itu kan kayaknya tabu banget gitu ya. Ya mungkin kita tuh bisa disiram air gitu ya, Pi ya. Tapi sekarang tuh di TikTok tuh seperti hal biasa gitu. Ya, itu kan dengan diskusi, jadi kan orang jadi belajar ya. Saya pernah baca, memang ini riset yang sudah cukup lama ya dari Wahid Institute. Kita masih ada waktu kan ya? Sedikit lagi ya? Sedikit lagi. Oke, dari Wahid Institute. Jadi sebenarnya 5 kelompok yang paling dibenci di Indonesia itu kelompok apa aja sih? Gitu ya. Dan Wahid Institute waktu itu membandingkan 2000 berapa dan beberapa tahun kemudian gitu. Dan saya melihat di 5 kelompok itu selalu ada PKI, LGBT, dan kelompok-kelompok yang lain. Dan kalau misalnya saya amati gitu ya gimana nggak mau dibenci? Lo orang masyarakat juga nggak kenal kok pada saat itu. Siapa perwakilan PKI dan LGBT yang mereka kenal sehari-hari yang mereka bisa ajak ngobrol? Nggak ada. LGBT-nya nggak mau come out, nggak berani muncul karena takut dijudge, apalagi PKI-nya gitu, ya. Nah sekarang sudah lebih banyak yang berani muncul, gitu. Nah makanya saya di sini pesan saya satu, Arfi, ya. Kalau misalnya kita mau perubahan, ya kita harus berjuang dan harus muncul, harus berani. Dan berjuang itu nggak bisa cuma nontonan dari luar terus marah-marah, kapan selesainya? Ya, harus masuk ke dalam. Dan semua itu pasti ada resiko, pasti nyebelin gitu dengan semua culture yang sudah dibangun selama puluhan tahun gitu ya. Tapi ya balik lagi, pertanyaannya mau berubah apa enggak? Kalau mau berubah ya harus berani. Terima kasih Kak Kedung. Tadi ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Kak ya. Memang tuh benar sekali. Nah Kak Kedung boleh nggak ngasih satu kata penutup, mungkin satu kalimat aja tentang podcast kita hari ini? Kalau Arfi tadi punya pantun, ya saya juga mau ikutan. Kalau tadi kan jalan-jalan kemana? Pasar Minggu. Jalan-jalan ke Pasar Minggu. Kalau saya jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Iya. Tapi jangan pulang malam-malam. Oh, kenapa tuh? Ya. Kalau mau berjuang, ya harus dari dalam, Arfi. Gitu. Cakep, makasih Kak Kedung. Ya. Nah, ini terima kasih sekali lah Kak Kedung. Ini Sama-sama. Insight-nya sangat berharga sekali dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang menonton atau mengikuti secara online maupun yang onsite. Semoga ini bisa memberikan setidaknya sedikit tentang literasi, tentang demokrasi, dan juga pengetahuan yang lain tentang berhubungan dengan isu perempuan dan hak asasi manusia. Nah, karena tadi saya membuka dengan pantun, mari saya izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Oh, iya. Jumat malam hujan belum juga reda. Cakep. Tapi kopi dan teh masih tetap tersedia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah join online dan onsite. Saya kembalikan ke Kak Andrea. Oke, terima kasih Kak Arfi dan Kak Kedung. And thank you everyone for tuning in to today's session. And remember, everyone is important in the democracy. Jadi, ya, gunakan hak kalian ya. Dan if you think today's event was fun, please consider
subscribing to our YouTube channel and newsletter, and follow us on our social media. We are on Instagram, Twitter, Facebook at AT America. And thank you everyone for tuning in for today. I am Andrea, and see you at the next At America event. Bye bye.